Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yula Isokakselani dengan NIM 2210912220033. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian dalam kondisi yang baik-baik saja. Apa yang kalian ketahui tentang hemofilia? Pada video kali ini, kita akan mengetahui apa itu hemofilia, apa saja ciri-ciri dan gejala hemofilia, serta bagaimana cara pengobatannya. Karena itu, judul yang akan saya angkat adalah sosialisasi mengenai hemofilia dan pengobatannya. Hemofilia adalah suatu penyakit keturunan yang mengakibatkan darah seseorang sukar membeku saat terjadi pendarahan. Hemofilia merupakan penyakit yang diturunkan dan terpaut pada kromosom X. Hingga saat ini, hemofilia telah merenggut banyak sekali nyawa. Oleh karena itu, kita harus mengetahui tentang hemofilia dan pengobatannya. Kita dapat mengetahui seseorang mengidap hemofilia jika orang tersebut memiliki riwayat orang tua yang mengidap hemofilia. Mengingat hemofilia adalah penyakit keturunan dan juga tidak menular, satu-satunya cara adalah dengan melihat riwayat orang tua mereka. Dan karena terpaut pada kromosom X, maka laki-laki otomatis akan menjadi pengidap. Sedangkan pada perempuan pada umumnya akan menjadi carrier. Setelah kita mengetahui ciri-ciri tersebut, kita akan mengetahui gejala-gejala yang terjadi pada pengidap hemofilia. Yang pertama adalah pendarahan terus-menerus pada saat terjadi luka. Terjadinya pendarahan pada persendian, misalnya lutut dan siku. Terjadinya pendarahan intrakranial, yaitu pendarahan di dalam rongga kepala akibat terjadinya benturan atau trauma. Lebam yang muncul pada kulit bayi tanpa alasan yang jelas. Dan yang terakhir adalah pendarahan yang terjadi saat dilakukan penginjeksian ke dalam lapisan otot tubuh, misalnya pada saat disuntikan vaksin. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dan gejalanya, maka kita harus tahu pengobatan apa saja yang akan diterapkan bagi pengidap hemofilia. Pengobatan yang paling dianjurkan adalah penggantian profilaksis intravena. Kelebihan dalam melakukan pengobatan ini adalah pasien tidak harus melakukan rawat inap di rumah sakit, sehingga mereka bisa melakukan kehidupan sosial mereka secara normal. Waktu paruhnya pun panjang, sehingga interval pemberian dosis tidak terlalu berdekatan. Selain itu juga, tingkat kemanjuran dan keefisienannya cukup tinggi. Namun, tentu pengobatan ini memiliki kekurangannya sendiri. Yang pertama, tingginya frekuensi penginjeksian, sekitar 2 hingga 3 minggu sekali. Rute injeksinya pun kurang nyaman, sehingga ini menyebabkan kemungkinan munculnya masalah pada akses vena pasien. Dan juga adanya kemungkinan meningkatnya inhibitor hingga 30%, yang dimana ini ada kemungkinan berujung pada kegagalan pengobatan. Hemofilia adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan cukup berbahaya jika tidak ditangani. Oleh karena itu, segera lakukan diagnosis setelah bayi dilahirkan dan lakukanlah pengobatannya dengan benar. Sekian penyampaian saya mengenai sosialisasi hemofilia dan pengobatannya. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa kembali.